Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Metsi semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal, biasa dipanggil Kevin ya. Pada pagi hari ini kita kedatangan mahasiswa baru angkatan 2024 Magister Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada. Kita akan coba kulik, kita coba tanya-tanya, kita coba cari tahu nih sebenarnya apa sih yang jadi tujuan mereka gitu ya buat masuk S2 di Metsi. Dan harapannya obrolan kita pada pagi hari ini bisa menginspirasi untuk Sobat Metsi yang sedang menonton. Oke, mungkin kesempatan pada pagi hari ini aku dibersamai sama 3 orang ya. Ada yang ganteng, ada juga yang cantik gitu. Nah, mungkin bisa di present satu-satu, mungkin boleh sebutkan nama, kemudian asal, terus kemudian jalur yang diambil dan konsentrasi yang dipilih apa rencananya. Dari ya dari Mas. Assalamualaikum. Nama saya Taufik. Jadi saya asal dari Balikpapan. Kebetulan saya kuliah teknik mesin tadinya S1 di Universitas Balikpapan. Jadi salah satu universitas di Balikpapan namanya Universitas Balikpapan. Nah, itu jurusannya teknik mesin. Saya lulus sekolah SMA itu 2011 ya. Cuman karena langsung kerja, jadi kerja dulu 2011, 12, 13. Kebetulan kerjanya di perusahaan oil and gas. Waktu itu namanya Total Indonesia. Jadi kerjanya itu 2 minggu. Nah, waktu 2 minggu pulang itu saya pakai kuliah. Di 2013 saya kuliah, selesai itu 2017. Nah, setelah itu 18, 19, 20, 21, 22, 23 gitu ya. Dari awal saya lulus kuliah, kerja satu perusahaan, pindah perusahaan lain, akhirnya menikah juga. Setelah menikah bingung saya. Waduh, apalagi habis itu yang dilakuin gitu ya. Terus kuliah deh. Nah, akhirnya saya ambil S2, saya cari tahu universitas mana yang bisa kasih S2 tapi untuk orang kerja gitu. Nah, di situ baru saya tahu ternyata ada istilah namanya hybrid. Nah, akhirnya ketemulah sama Magister Teknik Sistem ini di UGM. Cari tahu, ikuti semua prosesnya gitu ya. Akhirnya ikut dan sekarang di sini. Nah, rencananya ambil jurusan energi baru terbarukan. Makasih Mas Taufik. Bisa disapa dulu Sobat Metsinya. Halo. Oke. Boleh dilanjut? Oke, perkenalkan aku Tata, biasanya dipanggil Tata, lulusannya dulu dari Universitas Ahmad Dahlan, Jogja. Untuk S1-nya itu aku lulusan dari Sistem Informasi jurusannya. Nah, terus sebenarnya S2, ngajar S2 karena disuruh orang tua ya. Kayak udahlah sekolah dulu gitu. Ya udah akhirnya ngajar S2. Cuman karena backgroundnya kan sebenarnya IT. Nah, tapi tuh kayak aku capek ngoding kan. Aku pusing nih ngoding. Aku cari yang kira-kira tetap di bidangku, dan aku tuh memang tertarik ke desain sama ke copywriting sebenarnya. Nah, kan digital marketing kan cukup dekat sama 2 hal itu ya. Jadi akhirnya aku pilih, kayaknya aku lihat-lihat lagi di UGM kira-kira apa gitu. Karena kebetulan aku sudah mau menetap di Jogja, jadi aku maunya ngambil Universitas Negerian di Jogja ya, UGM kan. Terus aku lihat ada konsentrasi itu di Metsi. Nah, terus kayaknya cocok deh. Terus masuk, ya udah. Berarti pertama kan? Angkatan pertama? Iya, angkatan pertama, konsentrasi pertama. Patut untuk kita dengarkan cerita. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama aku Sri Fenicia atau dipanggil Yuyun. Jadi untuk aku backgroundnya S1 Teknik Lingkungan di Undip. Pada lulusnya tahun 2019. Setelah itu COVID dan baru kerja itu mulai dari 2021 karena
keterima kerja tapi belum boleh keluar kota sama orang tua kan COVID. Di situ kerjanya tapi lebih fokusnya ke safety-nya. Jadi kan biasanya K3L tuh, tapi lebih fokusnya ke K3 dibanding lingkungannya. Kerja dari 2021 sampai 2000 kemarin pas resign itu concernnya sampai tahun 2023 itu lebih ke safety-nya. Terus capek nih mikirin nyawa orang kan. Kalau K3 kan nyawa orang mulu nih. Iya, berat bener. Terus event cuti pun itu ternyata tetap nggak bisa tenang gitu. Kalau misalnya ada something happen, insiden, tetap aja SSHE-nya yang dicari untuk melakukan investigasi dan segala macam. Terus ada momen dapat tugas dari, karena itu masih still on the project, dapat tugas untuk membuat dokumen sistem manajemen lingkungan. Kembali lagi nih ke teknik lingkungan. Sebenarnya untuk teknik lingkungan dulu tuh memang ada mata kuliah untuk K3-nya, tapi hanya sekedar pengetahuan. Pun aku juga ngambil ahli K3 umum sertifikasi. Pas buat dokumen sistem manajemen lingkungan, jadi kayak kayaknya lebih enak kalau kerjanya sebagai konsultan. Karena niatnya sebenarnya lebih ke WFA-nya sih, work from anywhere, biar work-life balance, biar nggak saklek banget. Intinya itu, biar lebih fleksibel. Jadi makanya mau jadi konsultan. Terus akhirnya cari tahu mana mau teknik lingkungan, tapi nggak mau yang teknik. Jadi nggak mau teknik-teknik banget, nggak mau yang ngerancang segala macam, lebih ke manajemen. Cari tahu ternyata untuk sebenarnya ada beberapa konsentrasi yang memang manajemen lingkungan, ada ITS, ITB, dan juga UGM. Tapi ternyata kalau UGM kan dia ilmu lingkungan. Terus ngeliat mata kuliahnya nggak match. Terus juga kalau ITB tetap aja teknik kan. Terus ngeliat mata kuliah yang ada di sini kurikulumnya dan juga ternyata cocok. Pun karena aku juga daftar LPDP dan alhamdulillah keterima juga. Dan di LPDP itu kan benar-benar ngulik banget nih kurikulum yang ingin kita daftar. Karena aku daftarnya pakai LOE. Jadi, dan itu yang paling seret adalah di UGM ini. Dan memang kalau di UGM ini aku lihat untuk mata kuliahnya dia lebih berfokus terhadap pengelolaan limbahnya. Jadi match dengan aku inginnya selanjutnya ke konsultan match itu. Sama interestmu juga. Ya, benar begitu. Tapi asli Semarang berarti? Enggak, aku asli dari Samarinda, Kaltim. Oke. Menarik. Oke, tadi Sobat Mensi udah dikenalin satu-satu kan, dari Mas Taufik, Mbak Tata, sama Mbak Yuyun terkait asalnya dari mana, kemudian jalur yang dipilih apa, dan rencana untuk pengambilan konsentrasi tadi juga udah disebut. Menarik nih dari apa yang udah mereka sampaikan. Nah, ini sih Mas, Mbak, aku mau tanya pertama, pengen coba cari tahu dulu sih alasan apa namanya ambil S2. Terus kemudian kenapa S2-nya ambil teknik sistem tuh apa gitu. Mungkin tadi kan dijelasin kayak Mas Taufik tadi kan S1-nya teknik mesin, kenapa nggak coba linear gitu. Kenapa di teknik mesin, terus kemudian ya pokoknya yang lain bisa diceritain alasan utamanya. Saya dulu ya? Ya. Saya lagi? Oke. Alasan ngambil teknik sistem Ya. Pertama itu balik lagi ya, Ya. tadi ya. Jadi saya cari tahu dulu mana sih kuliah yang bisa sembari saya kerja gitu ya. Dan akhirnya ketemu juga di UGM karena memang ya Jogja buat saya punya cerita sendiri juga lah. Jadi Ini kita ke UGM. Ini Menarik ini. memang ya. Nah, dari situ terus berangkat dari sana keinginan untuk kuliah tadi itu, terus saya pikir, nggak tahu, saya dulu pernah dengar ya, saya pernah dengar mau jadi juara atau mau jadi tetap bertahan gitu. Saya pilih yang kedua sebenarnya. Makanya itu bisa tergambar dari apa yang saya lakukan hari ini gitu. Saya pernah baca bukunya tapi lupa. Tapi yang jelas kalau mau jadi juara ya fokus di satu itu aja terus sampai gali, pokoknya sampai ketemu dasarnya nih gitu. Nah, saya pilih yang kedua. Saya mau survive. Saya nggak pengen jadi juara. Saya cuma pengen survive aja. Ibaratnya waktu itu saya pikir jadi singa memang gagah sih. Iya, dibanding dari jadi rusa ya. Tapi singa tua bisa nggak ngejar rusa? Nggak bisa.
rusa tua masih bisa tetap hidup karena masih makan rumput. Nah, saya pengen yang jadi yang kedua gitu. Saya nggak pengen jadi singa lagi. Dulu pengen jadi singa, sekarang enggak. Saya pengen jadi yang survive lagi. Nah, makanya saya kuliahnya teknik mesin, S1-nya, terus kerja dulu di produksi, saya di operations pertama, di offshore, di rig, oil and gas gitu ya. Terus akhirnya saya lihat ada opportunity yang beda lagi nih. Saya pindah ke safety. Nah, jadi saya pindah ke HSE, saya sebagai safety supervisor. Jadi teknik saya dapat, operational saya dapat, keselamatan itu juga saya dapat. Ya. Nah, balik lagi ya, saya pikir kemarin waktu matrikulasi kan ada tentang dibahas probabilitas Ya. Saya pikir probabilitas saya untuk bisa tetap berdiri di satu tongkat yang sama itu berapa lama sih gitu. Oke, let's say besok akhirnya, karena gini, saya sadar waktu zaman COVID ya, waktu zaman COVID pariwisata itu selesai, Bali itu selesai gitu. Ya karena dia cuma punya itu. Tapi once it doesn't happen gitu, itu nggak terjadi gitu ya, COVID nggak ada, dia di atas, di puncak gitu ya. Tapi ketika ada satu kejadian di mana harus selesai, benar-benar selesai. Nah itu saya makanya ambil yang kedua gitu. Jadi besok kalau memang saya harus pindah tempat kerja lagi, katakanlah saya nggak nyaman di tempat yang sekarang gitu ya, atau dengan alasan yang lain, ya saya punya banyak pilihan ya. Gitu. Termasuk juga yang sekarang ini, saya ambil teknik sistem karena saya pikir sampai kapan saya di luar gitu, kerja di luar gitu, jauh dari keluarga kan. Dan ini yang menarik, jadi waktu kemarin saya ajukan, kan biasa ada rekomendasi dari universitas ya. Nah jadi saya nggak tahu, mungkin ini terdengar basa-basi, tapi waktu itu saya sampaikan sama dekan saya, iya mudah-mudahan suatu saat saya bisa ngajar di Balikpapan gitu, di universitas pertama saya gitu. Nggak melupakan tempat asal saya juga gitu. Itu sih, mungkin nggak banyak sih. Berarti tetap ada orientasi buat jadi dosen gitu? Ada, saya kalau pensiun dari dunia perminyakan ini, oil and gas, industri dan lain-lain, saya pengen bisa di yang lain gitu. Pengen ngasih ilmu yang bermanfaat juga ya, dari yang buat saya. Berarti teman-teman dari sini bisa tergambarkan bahwasanya prinsipnya Mas Taufik itu adalah menebar kebermanfaatan. Lanjut ke mungkin ke Mbak Tata dulu. Ini sebenarnya menarik ya Sobat Metsi, karena tadi udah disampaikan sama Mbak Tata kalau beliau ini mau ambil konsentrasi digital marketing. Mbak aja, Mbak. Ketuaan kalau beliau, Mbak. Belum nikah, belum jadi profesor. Mbak aja. Mbak. Oh iya. Mbak Tata ini tadi mau ambil rencananya digital marketing. Nah, coba kita ulik lebih dalam lagi ya. Kita coba, siapa tahu bisa spill sedikit kan apa sih yang mau dicari gitu, terkait kenapa S2, terus kemudian kenapa ambilnya di Metsi, apa gara-gara cuma ada konsentrasi baru terus kemudian relate kan? Gimana? Sebenarnya kalau misalnya milih konsentrasi digital marketing itu berdasarkan keresahan pribadi ya. Jadi karena S1-nya di SI, terus SI itu kan jembatan antara TI atau antara si pembuat software dengan si pengguna software. Jadi dia sebagai manajemennya atau proses bisnisnya gitu. Tapi dia tidak melupakan si pengkodingan ini gitu kan. Dia tetap kental dengan itu. Jadi aku tuh mikir kayak ini kan sekarang teknologi tuh memang di fase-fasenya gitu kan. Semuanya tuh terbentuk dari teknologi yang makin maju. Terus kayak sosial media tuh juga makin meraja, terus kayak TikTok, kayak semua orang bisa jadi influencer gitu. Nah, jadi berangkat dari situ aku ngerasa kayak aku tuh nggak terlalu pintar di depan kamera. Jadi aku ngerasa aku pengen jadi di belakangnya gitu loh, kayak penyusun perencanaannya atau copywritingnya apa segala macamnya. Dan aku sebenarnya aku tertarik dengan bahasa dari dulu, tapi spesifikasi bahasa Indonesia ya. Ini bahasa pemrograman. Tidak. Jadi berangkat dari situ ngerasa kena Gen Z juga ya.
kayaknya aku butuh mengejar passion deh ini gitu. Udah, jadi terus kebetulan nyari-nyari lagi. Kan di UGM kebetulannya ada ilmu komputer sama teknologi informasi. Tapi ya itu bersinggungan erat dengan coding, matematika dan lain-lainnya. Teknik banget. Teknik banget. Terus pas di sini aku lihat kurikulumnya. Oh ternyata dia nggak ngelupain AI, dia nggak ngelupain analisis data, dia tetap ada itu, tapi dia tetap belajar desain juga. Terus tuh belajar ekonomi juga, ekonomi manajemen. Jadi dari situ, oh kayaknya ini perlu dicoba. Awalnya aku nggak tahu kalau digital marketing itu konsentrasi pertama untuk di tahun ini. Konsentrasi baru aku nggak tahu. Cuman setelah tahu, oh ya sudah, kayaknya menarik. Nggak apa-apa, bagus. Ya nanti mungkin bisa ditunggukan kelanjutan ceritanya Mbak Tata ini dalam belajar di Medsi, khususnya konsentrasi digital marketing nih. Soalnya kan baru pertama kan Sobat Medsi. Jadi ditunggu aja. Betul, kan kalau tembus 1000 like kan dia nanti ada podcast kedua. Jadi thumbs up. Buat naikin Engagement juga ya. Iya. Sekarang kita ke Mbak Yuyun ya. Tadi sebenarnya udah di highlight sedikit kan bahwasanya kalau Mbak Yuyun ini tipikal yang dia udah coba riset, mencoba mengkomparasikan kurikulum yang ada gitu, yang sesuai, yang relate dengan interestnya Mbak Yuyun gitu. Tapi karena pada akhirnya pilihan hatinya Mbak Yuyun, nah itu jatuh cintanya Mbak Yuyun itu sama Medsi nih. Nah alasannya apa sih kira-kira ya sebenarnya kenapa S2 terus kemudian di Medsi juga gitu kan? Karena tadi udah sebutkan misalnya kenapa nggak coba teknik lingkungan mungkin kan, atau ilmu lingkungan. Terus kenapa pada akhirnya menjatuhkan nanti kepada teknik sistem lingkungan? Jadi to be honest, pertama kali itu ingin melakukan S2 itu udah dari lama, tapi nggak action karena kan kerja lebih enak ya, dapat uang ya, tinggal terus liburan tinggal traveling gitu kan. Tapi semakin sadar kayaknya kalau kayak gitu bakalan nggak make a move nih untuk S2-nya, dan semakin sadar kalau misalnya untuk sekarang di platform recruitment aja tuh mostly lebih prefer untuk yang magister. Di situ aku udah melihat titik, oh kayaknya aku harus improve nih untuk diri aku, untuk melanjutkan pendidikan gitu. Kalau misalnya entar malahan nggak kejadian malahan. Terus mulai cari untuk apa sih yang sebenarnya mau yang diperdalam untuk kerja, karena kan di usia kan udah 27 tahun, kalau misalnya switch career akan sulit juga kan, apalagi kalau udah S2 itu pasti bakalan lebih sulit lagi untuk switch career-nya. Nanti dari pihak company juga kenapa gitu. Terus semakin melihat untuk kebutuhan di zaman sekarang gitu, karena melihat kalau zaman sekarang itu mostly company itu udah peranahnya ke SDGs segala macam. Terus apalagi kalau aku udah pernah juga punya pengalaman di sebagai evaluator proper biru dan hijau. Jadi proper itu penilaian dari KLHK. Jadi di sekarang itu semakin banyak juga perusahaan-perusahaan yang semakin aware tentang namanya proper, karena mereka itu melihat itu sebagai branding. Karena kebanyakan juga perusahaan kayak ramah lingkungan, teknologi ramah lingkungan, ranahnya semua ke situ gitu. Nggak cuma untuk manufaktur juga sekarang, bahkan kayak coffee shop segala macam udah ke ranah itu, kayak bawa tumbler nanti dapat diskon. Jadi aku ngeliat pasarnya makin banyak. Trennya ke sana. Makin banyak ke sana. Terus juga memang aku lihat kenapa aku lebih memilih ke teknik sistem lingkungan, teknik sistemnya bukan ke ranah ilmu lingkungan ataupun teknik lingkungan, karena pada dasarnya aku nggak mau jadi dosen. Gitu. Jadi dan aku nggak mau untuk sekarang aku planningnya bukan ke jadi dosen, tapi aku pengennya ke konsultan, karena kalau itu networkingnya lebih banyak banget, exposure-nya dapat segala macam. Terus aku lebih suka yang deadline-nya banyak. Aku lebih suka yang hectic, deadline-nya banyak, pressure-nya banyak. Aku lebih suka yang kayak gitu. Aku kurang suka yang, kalau kemarin kan aku sempat kerja yang manufaktur ya, kayak yang
monoton kayak gitu, aku kayak kurang ke challenge gitu loh untuk iya dari aku kurang ke challenge, jadi aku lebih suka yang kayak gitu. Karena kalau misalnya di konsultan itu kan pasti dia udah jadi jembatan kan antara dia pemerintah sama juga sama perusahaannya. Karena aku juga merasakan ketika aku membuat dokumen sistem manajemen lingkungan, pihak manajemen ini lebih mendengarkan ketika mendapatkan solusi itu dari konsultan dibanding departemen SSHE-nya sendiri. Jadi aku merasa, kayaknya kalau misalnya mau memberikan solusi yang solutif, itu kayaknya dari konsultan lebih didengar deh gitu. Terus juga kalau konsultan kan dia kan by project ya, jadi nggak keterikatan dengan manapun gitu. Dan kalau misalnya at the end nanti aku ingin bergabung di salah satu company yang tadinya klien, itu terbuka juga gitu, jadi bisa kemana. Apalagi konsultan kan pasti ada, misalnya dia jadi manufaktur kelapa sawit, terus batu bara, oil and gas, jadi juga secara nggak langsung aku bakalan banyak ilmunya, luas segala macam. Terus juga aku lebih ingin mempelajari mengenai tentang pengelolaan manajemennya dibanding tentang kalau teknik lingkungan kan dia lebih fokus ke ngerancang ya. Ngerancang misalnya instalasi pengelolaan limbah gitu, air limbah segala macam. Kita misalnya koagulasi, alatnya teknologinya berapa, berarti kita butuh apa aja, terus nanti kapasitasnya berapa segala macam, lebih ke situ. Nah aku udah cukup enak dan capek dengan perhitungan-hitungan. Jadi aku lebih ke manajemennya aja, gimana sih alurnya yang lebih bagus, terus yang mana. Apalagi kalau misalnya teknik sistem kan dia holistik ya. Jadi aku bisa melihat dari aspek apa aja, dan itu linear dengan proper itu. Dia bukan hanya melihat dari limbahnya aja, tapi dia bisa lihat dari sosial budayanya, terus juga keanekaragaman hayati, jadi match segala macam. Dan aku udah ngelihat, dan kemarin juga aku pas daftar LPDP itu membahas mengenai tentang sistem manajemen lingkungan. Nah gitu, jadi aku ingin memperdalam akan hal itu karena aku inginnya mempelajari tentang sistem manajemen lingkungan terintegrasi. Jadi kayak hopefully itu ranahnya ke ISO 14001. Jadi ketika perusahaan itu belum mampu untuk 14001, at least dia udah tahu nih tentang sistem manajemen lingkungan terintegrasinya. Jadi udah prepare untuk sebelum mereka standar internasional. Oke, menarik ya. Apa yang disampaikan sama Mbak Yuni komprehensif. Mungkin nah ini kan karena masih freshnya jadi maba. Berarti udah masuk berapa minggu nih? Yang semester 1 berarti? Semester 1 baru kedua. Baru minggu kedua kan? Ditambah prakuliah. Semester 1 kan, sebelumnya ada matrikulasi kan? Nah, aku pengen tanya apa tantangannya sebagai mahasiswa baru awal-awal gimana matrikulasi? Apakah kaget? Apa gimana? Dari Mbak Yun dulu tadi. Aku merasa cukup shock dengan PES S2 yang ternyata wow. Kayak mungkin tadi aku bilang aku suka yang deadline segala macam, tapi beda gitu kan antara deadline kerja sama dengan deadline tugas. Apalagi ternyata kan beda ya, kalau ini kan kita udah belajar yang secara formal gitu loh, secara formal. Jadi misalnya ibaratnya mata kuliah statistika atau daskom gitu, itu kan udah yang formal gitu loh, beda sama yang maksudnya kalau kerja itu kan kita udah tahu tentang hal itu segala macam, jadi kayak udah enak aja ngalir gitu kan. Kalau ini kan kita hal yang baru, kayak aku shock banget kayak wow, ternyata masih ada integral, turunan, segala macam. Aku tuh pikir kayak tidak adakan hal itu, ternyata masih ada gitu. Terus mungkin cara juga ya wajar, karena kita semester 1 kan dia lebih linear, maksudnya general, lebih general, belum untuk ke fokus-fokusnya gitu kan. Jadi memang pasti masih kebalik ke basic lagi kayak kita S1 gitu loh, tentang matematika segala macam gitu. Untungnya belum ada tentang fisika sih, aku kalau matematika masih suka, aku fisika aku benci banget. Makanya aku ngambil teknik lingkungan dulu karena nggak mau fisika. Jadi agak shock dengan PES-nya karena bener-bener beda gitu tugasnya. Misalnya katakan
prakuliah emang terlihatnya prakuliah ya matrikulasi. Tapi bisa nih dalam satu hari kami itu mendapatkan tugas di hari pertama prakuliah itu sebanyak 3 atau 4 gitu. Itu kayak wow gitu. Terus besoknya, dan itu kan kami kuliahnya Senin sampai Jumat ya, literally sampai full pada saat matrikulasinya. Kita hari ini dapat tugas 4, besok dapat 2, besoknya dapat ini. Jadi kayak kelar 1 dapat 3, kelar 1 dapat 2. Jadi itu kayak shock banget dengan menyesuaikan pace-nya gitu. Tapi jujur sampai sekarang masih perlu butuh adaptasi nggak? Atau udah bisa ngikutin ritmenya? Kalau untuk sekarang sebenarnya kemarin kita udah kalau aku pribadi udah merasa kayak oke, bisa menyesuaikan pace-nya nih gitu pada saat matrikulasi. Cuman kemarin kan ada momen kita ujian prakuliah tapi kita mau mulai dengan S1-nya semester satunya gitu. Semester satunya kita mulai di paralel ya paralel. Nah itu kan kalau misalnya matrikulasi kan oke lah, nggak dapat maksudnya nggak masuk dari transkrip gitu kan. Tapi pada saat ini udah S1-nya kan ada yang mata kuliah 3 STS gitu. Kalau kemarin kan masih 2 STS dan itu udah bener-bener kayak harus fokus. Agak mulai terseok-seok lagi ketika itu ujian digabung dengan semester satunya. Karena untuk masalahnya ujiannya itu kan kita 2 dosen ya. Jadi sama, saya 4 mata kuliah kan. Sama aja kita ujiannya 8 kali. Jadi itu yang mulai agak ngap dikit gitu. Ya, tapi kalau dari aku pribadi ya, so far tetap sama kayak tadi yang Mbak Yuyun bilang gitu. Shock terapi dapat, terus kemudian butuh adaptasi juga. Tapi pelan-pelan juga pasti bakal bisa ngikutin ritmenya lah gitu. Kuliah S2 apalagi di medicine emang ya tahu sendiri lah gitu. Dari Mbak Tata? Kalau dari aku tuh cukup kaget sih sama temen-temennya kalau aku mah ya. Karena kan dari fresh grad, terus aku kan benar-benar dari baru wisuda tuh Februari. Terus iya sekarang langsung S2 kan. Nah terus aku ngerasa kayak pas gabung tuh sebenarnya oh ya udah belajar kayak biasa. Oh ya. Terus tapi aku tuh kaget sama temen-temennya tuh kayak kan mereka ini sudah kayak kalau yang kerja dulu berarti kan udah lama mereka nggak ngerasain belajar lagi. Tapi semangat mereka tuh melebihi aku yang fresh grad ini gitu loh. Jadi kayak perlu nanti dikonfirmasi. Misal kayak tugas nih, kan kayak Mbak Yun bilang tadi 4 tugas, terus kayak yaudah, terus bisa-bisanya malamnya mereka langsung diskusi di grup kayak tugas ini udah ada belum yang ngerjain? Kalau S1 buru-buru kan mas ya kayak deadline minggu depan malamnya tuh baru dikerjain tuh. Jadi tuh kayak wow, dan aku sempet kagetnya itu dan ngerasa kayak aku perlu adaptasi deh gitu. Dan karena mereka teman-teman ini banyak yang sudah kerja, real cash mereka tuh benar-benar real cash. Dan aku tuh meraba kayak tiba-tiba Mas Topik bahas oil and gas, terus Mbak Yuyun bahas ini soal lingkungan kayak gitu kan. So aku kayak wah ini beneran yang terjadi dan mereka hadapi, sedangkan aku kan baru belajar kayak ngawang-ngawang gitu kan. Jadi kayak wah, jadi tuh kadang ada rasa insecure, kadang overthinking, kadang kayak iya. tapi ya dan mereka tuh sejauh ini ya so far teman-teman tuh pada kayak suportif banget sih. Kayak aku kan paling selalu ngerengek ya di kelas karena sadar paling muda nih tadi kan. Jadi kayak aku nggak bisa ini, tolongin aku. Terus kayak ya udah mana yang nggak bisa dijelasin, dibantuin kayak gitu sih. Jadi so far ya aman-aman aja sih. Tapi nggak tahu kalau yang lain merasa nggak aman ngeladenin aku, nggak ngerti juga ya. Kalau dari aku ya, dari apa yang Mbak Tata tadi bilang, ke depan pasti Mbak Tata bakal merasa bersyukur gitu. Ekosistemnya kayak gitu tuh mendukung banget benar. Daripada kayak ekosistem S1 kayak ada persaingan tugas, gitu. Ada tugas terus ngerjainnya nanti gitu last minute. Tapi kalau ini di jauh-jauh hari tuh kayak enak aja gitu Iya benar sih. Kayak gitu.
Nah ini ke Mas Taufik perlu dikonfirmasi nih. Apa yang tadi ya? Batat gimana? Saya kaget sih jujur ya, saya kaget karena nggak ada di bayangan saya hybrid itu akan seperti ini. Nah. Iya beneran, saya nggak nyangka, saya kaget. Nah karena saya punya gambaran ya, saya punya bayangan. Ada beberapa teman juga, tapi bukan di sini, bukan di universitas sini kita Gajah Mada. Di universitas yang lain saya lihat, kok mereka sampai sekarang S2 ya? Cenderung fleksibel. Iya. Saya pikir asik juga nih S2. Ternyata emang asik gitu. Kalau katanya Pak siapa ya? Dasar komputasi ya. Asik itu bahasa lain dari rumit gitu. Menarik itu bahasa lain dari rumit. Ternyata semenarik ini gitu. Rumit sekali. Jadi waktu saya berangkat ke sana, apalagi kan saya kerja di luar ya. Saya kerja di luar. Beda waktunya itu 4 jam. Jadi kayak sekarang itu ada salah satu materi yang jam 7 pagi. Akhirnya saya di sana itu jam 3 subuh. Nah, sementara jam kerja saya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore itu saya pulang itu naik bus jemputan sampai kamar itu paling cepat itu jam 7. Jam 4 subuh itu sudah bangun lagi. Ya. Biasanya karena busnya kan itu berangkat sebelum jam 5 supaya bisa tepat waktu jam 6 kan. Nah, biasanya saya bangun itu jam 4. Sekarang karena ada kuliah jam 3, saya bangun setengah 3. Jadi kebayang ya berapa jam saya waktu tidur saya gitu. Ditambah lagi tantangan saya yang lain itu ketika ada mata kuliah jam 1 siang. Di mana jam 1 siang itu adalah jam 9 paginya saya. Ya. Jam 9 pagi itu semua orang sudah selesai meeting, mulai kerja di lapangan, kesibukan dimulai jam segitu. Nah, jadi itu yang saya sadari. Mungkin juga saya mau berterima kasih ya ke pengajar-pengajar yang sudah saya temui karena saya dapat saya nggak bisa bilang ini keringanan juga karena buat saya ini nggak ringan sama sekali. Tapi saya bersyukur karena ketika saya ada kerjaan saya bisa off cam kamera dulu gitu. Dan bisa dilihat juga ketika saya nggak posisi kerja itu saya online gitu. Karena saya offline karena memang saya ada kerjaan, nggak bisa saya tinggal gitu. Bahkan waktu ujian kemarin itu aja saya akhirnya minta sama atasan untuk boleh nggak saya masuk malam gitu. Karena saya ujiannya itu jam-jam kritis gitu. Jam 3, jam 4 subuh, jam 6 pagi, dimana itu adalah jam saya mobilisasi gitu. Saya nggak bisa ujian di jam-jam tersebut gitu kan. Akhirnya saya masuk malam. Terus apa ya? Oke, mungkin mundur ke belakang sedikit ya. Saya pernah cerita ke istri saya. Kemarin kayaknya waktu pulang kerja gitu ya, dari luar, dari kantor ke sini, saya sehari tidur bisa 20 jam gitu ya. Balas dendam kan? Iya, balas dendam. Terus kenapa harus kayak gini sekarang gitu? Kemarin hidupku baik-baik aja loh. Kenapa harus menambahkan masalah ke dalam hidup? Benar. Iya, tanpa ada S2 ini hidupku baik-baik aja loh kemarin ya. Kenapa kok ambil S2 gitu? Terus pikir istri saya ngomong kan, akhirnya istri saya ketawa juga sih sebenarnya. Terus saya bilang, itu kan pilihan kamu mas, katanya gitu. Terus saya bilang, iya juga ya. Rasanya juga berkaca dari angkatan-angkatan yang sebelumnya juga ada dari mereka yang kerja ya. Memang bijaknya gini, kita nggak bisa bandingkan kesusahan kita dengan kesusahan orang lain kan, karena dari tempat bekerja aja beda gitu ya. Jadi orang lain itu juga nggak bisa bilang kalau nggak bisa, orang saya juga kerja bisa selesai kok, nggak bisa kayak gitu juga karena masalah di tempat dia beda dengan masalah di tempat saya kan. Tapi satu yang jadi motivasi saya ya, ini harus selesai gitu, karena saya mulai. Saya mulai dan saya harus selesaikan. Ya, jadi saya matrikulasi, saya doanya semoga selesai nih matrikulasi semester 1. Semester 1 pun sama. Doanya saya semoga bisa sampai semester 2. Itu aja, saya nggak berharap lulus dulu. Semester 2 doa, semester 3 doa selesai. Gitu. Paling itu sih.
Terus berarti kalau Mbak Yuyun sama Mbak Tata berarti reguler ya? Ya, Reguler kan? kami ya. Kalau Mas Taufik kan berarti Reguler hybrid. khusus. Iya, reguler Tapi, khusus. Iya, reguler khusus. So far manajemen waktu masih aman. Ya, pada kenyataannya teman-teman atau sobat Mensi yang sedang nonton, perjuangan untuk kuliah di Mensi ini beraneka ragam, dan tentunya teman-teman yang sedang nonton nanti bisa ambil sendirilah gitu, atau siapa yang teman-teman yang mau mendaftar bisa coba atur strategi ini dari sekarang itu, entah baik yang sudah bekerja atau yang fresh graduate, nanti teman-teman bisa ambil sendiri seperti itu. Mungkin terakhir kan ini udah berarti sekitar berapa, sebulan lebih ya, Iya, mau 2 bulan. udah jalan 2 bulan. Mungkin bisa dikasih suka duka testimoni masuk di Metsi. Mungkin dari aku ya. Ya. Suka dukanya aku testimoninya aku bersyukur banget sih bergabung di teknik sistem karena backgroundnya itu bener-bener aneka ragam segala macam, jadi banyak point of view yang aku dapat, baik itu dalam satu case itu tuh sangat-sangat banyak. Jadi aku mendapatkan bener-bener yang holistiknya itu, yang perspektif dari setiap tekniknya tuh berbeda. Ya memang kalau dari angkatan kami kan semuanya teknik, jadi belum ada nih yang ekonomi, hukum segala macam. Tapi dari pihak dari event kita teknik pun itu ternyata perspektifnya tuh berbeda-beda macam. Jadi itu membantu banget untuk membuka pemikiran gitu. Terus aku senang banget karena kami itu benar-benar bisa dikatakan kayak supportive gitu loh satu sama lain, kayak, dan jujur sama kayak Tata. Jadi aku sangat belajar ketika yang namanya tidak ada yang namanya lagi deadliner. Jadi semua harus serba dicicil. Jadi kalau dulu kan udah beda banget fasenya ketika S1 pasti deadliner segala macam. Sekarang udah fase dicicil. Jadi kalau misalnya mau ujian itu bukan H-1 lagi belajarnya, bisa dari 1 minggu sebelumnya at least nyusun prepare untuk materinya segala macam. Pun aku sangat suka banget di UGM, bukan hanya di Metsi-nya tapi di UGM-nya itu aku suka banget dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Seperti contoh perpus, aku suka banget belajar di perpus, dan di situ tuh vibes-nya itu juga menyenangkan untuk belajar karena di situ juga ramai. Jadi banyak orang yang secara nggak langsung vibes-nya tuh udah pada suka belajar gitu loh. Jadi aku juga terpapar akan hal itu. Jadi ke-trigger juga segala macam. Pun dari pihak dari Metsi-nya juga segala komunikatif juga apabila kami ada membutuhkan segala macam. Pun misalnya dari pihak dosen-dosennya pun juga komunikatif. Misalnya ada seperti kemarin kami ada jadwal pengganti, tapi di situ mepet dengan waktu kami selesai, padahal kami juga membutuhkan isoma gitu, tapi masih bisa fleksibel, jadi masih bisa mengerti dari pihak kami sebagai mahasiswanya. Dukanya ya karena udah lama tidak, misalnya itu kan udah lumayan ya 5 tahun tidak sekolah secara formal. Pun saya memang ikutin pelatihan, seminar, tapi kan itu beda. Untuk mendapatkan metode belajar yang klik itu bagaimana, itu yang masih struggling gitu. Dan untuk benar-benar maksa diri ini untuk paham tentang pendidikan formal lagi itu tuh lebih sulit sih dibanding kita pendidikan kayak kerja itu kan learning by doing, kita benar-benar kayak praktisi gitu kan. Kayak ini kan benar-benar yang konsepnya segala macam, itu memaksa dirinya itu yang susahnya. Tapi so far benefitnya lebih banyak kan? Iya, bener. Kalau dari Mbak Tata gimana? Kalau dari aku kayaknya dukanya nggak ada deh. Karena ya enjoy your time aja walaupun sambil nangis ya tetap gitu kan. Cuman ya nggak apa-apa lah dijalanin. Nah kalau sukanya ya itu tadi sih, karena ekosistem di Metsi itu bagus banget, teman-teman pada support, pada sabar. Terus kayak dia nggak ada persaingan lagi sih, lebih ke kayak
ya udah apa yang nggak bisa ngomong aja, kita belajar bareng-bareng gitu, dan kayak bener, dan bahkan sampai ke cutting juga kayak gitu gitu loh. Kayak pernah ada pertemuan atau kayak nyusun sharing session gitu kan dari cutting, kayak iya ini kayak gini jadinya kayak gini, dan lebih gampang aja membaur dan beradaptasinya gitu. Terus sama tadi kayak Mbak Yuyun, pengajar atau tim-tim Messi-nya tuh suportif juga ya. Terus kayak kalau ada keberatan atau apa tuh tinggal diungkapkan dan dikomunikasikan lagi gitu sih sejauh ini. Terus Mas, saya apa ya? Kalau sukanya sama ya, sama yang lain juga ya. Jadi saya rasa kalau ada jiwa kompetitif di antara kita, saya rasa saya yang paling pertama jatuh sih. Iya, karena saya bergantung sama teman-teman semua kan kalau saya lagi kerja gitu. Jadi kadang-kadang saya tanya, bukan kadang, bahkan hampir setiap selesai kuliah saya tanya ada tugas apa enggak gitu ya. Ada catatan apa dari dosen, karena saya bergantung sama teman-teman. Jadi itu yang saya sukai, kekeluargaannya. Saya bisa bilang ya kita baru kenal berapa bulan sih gitu ya, tapi udah hangat, dan itu buat saya salah satu yang membahagiakan ya. Terus apalagi ya, UGM rasanya di kampung saya itu UGM gitu. Ya itu sebetulnya nggak bisa dibohongin ya, nggak bisa dibohongin. Dan karena ada idiom itu tadi, makanya saya sadari nggak semudah itu juga untuk bisa selesai dari sini ya. Nah karena saya sadar, dukanya satu aja, dukanya saya itu sedih ya. Saya sedih kalau saya nggak bisa lanjut di sini itu karena masalah waktu. Yang lain saya kerjain, mau susah apapun saya kerjain, tapi kalau waktu itu sesuatu yang nggak bisa saya hindari. Contohnya misalnya ada satu masa di mana saya harus ujian atau apa gitu, dan ternyata emergency saya harus pergi gitu. Itu kan masalah waktu ya, masalah waktu. Ada saya pergi, saya nggak laksanain ujian saya gitu, dan balik lagi, sistem yang baik itu kan bukan sistem yang pakai pel kan, iya kan. Jadi sistem yang baik, sistem yang terstruktur. Nah, saya terima itu. Kalau saya nggak bisa jalani ya saya gagal, saya terima karena itu peraturannya gitu kan. Tapi itu buat saya sedih gitu, karena saya punya semangat yang cukup tinggi buat selesai gitu. Cuman saya nggak bisa menantang waktu kan. Ya. Mudah-mudahan saya bisa selesai. Kita doakan Mbak Yuyun, Mbak Tata dan Mas Taufik dan teman-teman mahasiswa baru angkatan 2024 Metsi ini bisa sukses. Harapannya kalau tadi udah disampaikan kalau apa, secara angkatan suportif, kemudian solid, terus kemudian hangat. Harapannya punya ambisi bisa karena masuk bareng jadi lulusnya bareng. Amin. Oke. Amin paling serius kalau kata Dita. Nah, tunggu apa lagi buat Sobat Metsi, buat yang minat untuk join bisa langsung kepoin aja sosial medianya, mau Instagram, mau TikTok, dan ya pokoknya semua sosial media yang lain lah gitu. Terus kemudian dari kesempatan pada pagi hari ini, teman-teman nanti udah bisa menyimpulkan sendiri kan terkait entah suka dukanya apa, tantangannya seperti apa. Jadi teman-teman Sobat Metsi bisa mengatur, merancang strategi dari sekarang nih, persiapan mungkin kan, prepare gitu. Pintu Metsi selalu terbuka lebar buat Sobat Metsi yang ingin mendaftar. Oke, terima kasih sebelumnya buat Mas Taufik, Mbak Tata, Mbak Yuyun di kesempatan podcast pada pagi hari ini. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya. Bye. Bye. Join. Subscribe, like, comment. Comment and share.